Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa rahmatullahi subhanahu wa ta'ala alladhi yamurru ala kulli yadin dhari'an tarjuqa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Thumma usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تكلم فعبان وتحدث فأوجز وكان للفصحاء إماما وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الميامين المنتجبين. أما بعد, Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, terutama warga Nahdlatul Ulama, selamat berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari Ranting Kedaung, GP Ansor Ranting Kedaung, diberi kesempatan untuk berbicara mengenai Ramadan, perubahan serta peningkatan. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Bulan yang dicatat dalam riwayat merupakan tuannya para bulan-bulan yang lain. Bulan satu-satunya bulan dalam agama Islam yang mana di dalamnya tidur kita dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafas kita dihitung sebagai tasbih. Dan pahala yang kita lakukan pada bulan ini dilipat gandakan dengan banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda pada hadis yang begitu panjang, namun saya pada kesempatan kali ini akan mengambil beberapa saja. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang hadis Rasulullah tersebut yang berkaitan dengan peningkatan dan perubahan pada bulan Ramadan, saya ingin memperkenalkan bahwa Ramadan merupakan bulan yang berasal dari kata bahasa Arab Rumdun. Rumdun ini artinya bara api yang membara. Kenapa diambil dari kata rumdun? Karena di dalam bulan ini dosa kita itu ibarat diletakkan di atas bara api yang membara, sehingga dosa kita terkikis habis, sehingga kita akan menemui Aidul Fitri. Aid itu artinya kembali, Al-Fitr itu artinya suci. Maka dari itu kita kembali ke kesucian. Pada bulan Ramadan ini tidak ada satupun umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama untuk orang yang berpuasa. Kita berpuasa pada bulan Ramadan merupakan bentuk ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain melakukan ibadah yang wajib seperti salat. Di dalam bulan Ramadan kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tentu harus ada perubahan dan peningkatan. Perubahan dalam tingkah laku kita selama sehari-hari di lain bulan Ramadan. Mungkin kita sering melakukan kesalahan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal sekecil apapun. Maka dari itu kita harus merubahnya pada bulan yang suci untuk kembali ke jalur, ke track yang lurus, yang mana kita akan menemui Ramadan dengan penuh sukacita. Peningkatannya ada, yang harus dilakukan pada bulan ini adalah peningkatan iman, peningkatan nilai ibadah kita, peningkatan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasanya kita sholat kadang lalai, kita harus maksimalkan sholat kita, karena kalau puasa tapi sholatnya ditinggal maka sia-sia semua. Maka dari itu harus ada peningkatan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan ini, terutama untuk memperbanyak doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak tertera di beberapa kitab. Peningkatan yang harus kita lakukan adalah dalam hal akhlak, dalam hal ibadah. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, wahai manusia, barang siapa memperbaiki akhlaknya pada bulan ini,
Kelak ia akan melintasi sirat dengan mudah. Ketika semua kaki tergelincir pada waktu itu, barang siapa meringankan beban hamba sahaya pada bulan ini, maka Allah akan meringankan hisab bagi. Barang siapa mencegah perbuatan buruk, Allah akan mencegah murka darinya saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menghormati seorang anak yatim, maka Allah akan menghormatinya ketika ia berjumpa dengan. Barang siapa menyambung tali silaturahim pada bulan ini, maka Allah akan mengucurkan rahmat baginya ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebaliknya, barang siapa memutuskan tali silaturahim pada bulan yang suci ini, maka Allah akan memutuskan rahmatnya ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita menyambung silaturahim sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan barang siapa menyambung tali silaturahmi pada bulan yang suci ini, maka Allah akan menyambung, memberikan rahmat, mengucurkan rahmat yang begitu banyak kepada manusia yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika kita memutus silaturahim, itu akan memutuskan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita butuhkan pada bulan ini merupakan perubahan, yang mana kita biasanya tidak akur dengan saudara sesama muslim kita harus mulai akurkan. Jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum perubahan diri, untuk meningkatkan diri kita menjadi pribadi insan yang baik, hingga akhirnya kita menuju kepada tingkat yaitu insanul kamil, insan yang sempurna. Maka dari itu, adanya bulan Ramadan ini merupakan berkah dan kesempatan bagi kita sebagai umat muslim untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, pada bulan yang suci ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga pada bulan ini. Maka dari itu, kita harus membukanya. Pintu-pintu surga ini sudah dibuka. Maka dari itu kita harus gunakan miftahul jannah, kunci-kunci surga yang kita punya dengan amalan-amalan dari ulama-ulama kita, dari kiai kita, terutama amalan dari Nabi Muhammad SAW. Kita harus membukanya, dan kita insya Allah akan termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang dirahmati pada bulan yang suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada intinya, pada bulan yang suci ini kita harus mengenal betul-betul apa itu Ramadan. Jangan hanya sekedar kita melakukan ibadah puasa saja, tapi kita harus mengetahui apa itu bulan Ramadan, apa manfaatnya, apa faedahnya, apa keuntungan pada bulan Ramadan. Maka dari itu kita harus melakukan perubahan dan peningkatan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari pribadi yang sebelumnya. Semoga amal-amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa bertemu pada Idul Fitri dengan keadaan yang suci dan bersih dari segala dosa. Dan semoga apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan terus berlanjut sampai ke bulan-bulan selanjutnya hingga bertemu dengan Ramadan lagi. Allahumma ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Zadanallahu wa iyyakum fahman bi Muhammadin nabiyina alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ayyam wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.